Every time we say goodbye, they all see Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fajar Darmawan. Kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jika sebelumnya kita sudah membahas, kita sudah sharing mengenai struktur data array dan sedikit tentang struktur data record, maka di pertemuan sekarang kita akan fokus mengenali lebih dalam dari struktur data record. Seperti biasa, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya share dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipahami dan dimengerti oleh Anda. Oleh karena itu, mari kita memulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Sebagai pembuka, saya akan mengingatkan bahwa record adalah struktur data sederhana, sama seperti array, di mana kedua struktur data ini diperuntukkan untuk dua kasus yang sederhana, di mana kata kunci dari record adalah merupakan struktur data sederhana, bersifat heterogen, dan itemnya dinamakan field. Berbeda dengan array, record bersifat heterogen, yang dimana bisa dikatakan item atau elemen di dalamnya ada kemungkinan memiliki tipe data berbeda. Jadi bisa saja sama semua atau ada kemungkinan juga berbeda, tergantung dari studi kasus yang kita buat, di mana datanya atau item yang ada di dalamnya biasa disebut dengan field. Dan dalam pembuatannya biasanya kita membuat kelas baru di luar kelas utama. Mungkin ada yang masih bingung? Oleh karena itu, mari kita langsung mencoba studi kasus, di mana kita akan membuat sebuah record untuk data mahasiswa. Oleh karena itu, silakan Anda membuka Eclipse Anda, lalu kita lanjutkan project dari pertemuan sebelumnya dengan membuat package baru. Di sini saya menambahkan package barunya adalah Alpro 2020 titik pertemuan 2. Lalu saya akan membuat kelas namanya latihan record mahasiswa atau seperti ini. Silakan Anda mengikuti. Jika sudah, di sini kita tambahkan public static void main. Dengan adanya public static void main, maka kelas latihan record mahasiswa bisa dinyatakan merupakan kelas utama karena memiliki metode main atau metode utama. Baik, kita akan lanjut. Bagaimana selanjutnya jika kita ingin membuat record mahasiswa? Langkah yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menganalisis objek nyata dari mahasiswa, di mana kita analisis ada atribut apa saja yang terikat di dalam objek mahasiswa. Tentunya mahasiswa akan memiliki nama, memiliki NRP, alamat, dan IPK. Tentunya ada atribut-atribut lainnya, tapi jika kita keluarkan semua itu akan lama. Nah, dari objek ini, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita membuat kelas baru, yaitu kelas mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena memang objek yang akan kita buat recordnya adalah objek mahasiswa. Lalu selanjutnya kita membuat field yang merupakan representasi dari atribut objek nyatanya.
karena mereka memiliki mahasiswa, karena mahasiswa memiliki nama, maka kita akan membuat field nama, lalu kita membuat field NRP, lalu alamat, dan IPK. Mari kita langsung coba mempraktekannya di dalam Eclipse. Kita akan melanjutkan di kelas ini. Apa yang akan dilakukan? Di latihan yang pertama ini, saya akan mencoba membuat kelas baru di dalam kelas utama. Caranya bagaimana? Silakan Anda mengikuti yang saya lakukan. Pertama, kita menyediakan tulisan seperti ini, static, kelas, mahasiswa. Seperti ini. Kenapa pakai static? Jelasnya nanti akan Anda pahami di mata kuliah RPL, KPLBO, PSBO. Tapi untuk saat ini, Anda hanya menggunakan. Kata kuncinya adalah karena kita akan mengikatkan diri kelas mahasiswa ini di dalam kelas utama, maka kita menambahkan statik ini. Lalu selanjutnya, apa yang akan kita perlukan? Yang perlu kita lakukan adalah menambah field. Cara menambah field adalah representasi dari atribut, di mana pembuatannya mirip dengan membuat variabel. Karena mahasiswa memiliki atribut NRP, nama, dan IPK, maka kita membuat 3 field tersebut. Caranya bagaimana? Sama seperti membuat variabel. Kita beri tipe datanya, lalu saya memberi aliasnya. Kenapa saya menuliskan SNRP? Ini merupakan kebiasaan saya untuk memudahkan ke depannya. Kalau saya memberikan nama atau alias sebuah variabel, saya akan memberikan kode tipe datanya. Karena dia tipe datanya string, maka diawali dengan S, lalu dilanjutkan dengan nama atau alias yang mewakili nilai di dalam variabel tersebut. Begitu pula dengan nama, berarti saya menuliskan S nama. Lalu untuk IPK saya menggunakan double sehingga D IPK. Dengan seperti ini, berarti kita sudah memiliki sebuah record mahasiswa dengan 3 field, NRP, nama, dan IPK. Selanjutnya apa? Selanjutnya berarti kita tinggal mengaksesnya, tinggal menggunakannya. Nah, bagaimana cara memanggil record? Nah, caranya mirip dengan saat kita menggunakan scanner. Dimana kalau kita mau menggunakan scanner, maka kita akan nulis seperti ini. Scanner SC sama dengan new scanner. System.in. Seperti ini. Dan ini adalah formatnya. Scanner adalah nama kelas atau record. Berarti ini merupakan kelas atau record. Lalu SC adalah alias dari scannernya. New class atau record. Dilanjutkan dengan kurung. Untuk system.in, Anda tidak perlu mengikuti. Itu ada namanya konstruktor. Tapi konstruktor akan dipelajari di tingkat selanjutnya. Sehingga dengan mengikuti format ini, kita tinggal mengikutinya. Karena kita akan menggunakan kelas mahasiswa, berarti kita tinggal menuliskan mahasiswa, lalu kita memberikan alias MHS sama dengan new mahasiswa. Seperti ini. Dengan seperti ini, maka kita sudah menggunakan record mahasiswa melalui objek MHS. Lalu, bagaimana cara kita mengakses field-fieldnya? Nah, cara mengakses field, lebih baik saya pisahkan saja supaya lebih enak alurnya. Cara mengakses
field. Nah, cara mengakses field pun sama seperti saat menggunakan fungsi dalam scanner. Saat saya menggunakan scanner dan ingin menginputkan tipe data string, maka yang kita lakukan adalah kita memanggil aliasnya, lalu memberikan titik, dan kita memanggil next karena scanner. Kalau mau integer berarti sc.next in. Seperti ini. Sehingga formatnya adalah alias dari record titik field atau method. Nah, ini adalah formatnya. Sehingga kalau kita mau memanggil atau kita mau mengisikan ke dalam field dari kelas mahasiswa, kita tinggal memanggil aliasnya. Karena tadi mahasiswa aliasnya adalah MHS, kita tuliskan MHS dot, Anda mau memasukkan IPK atau NRP dulu supaya lebih enak, maka kita panggil saja s.nrp sama dengan 19 30 40 321. Lalu kita beri nama mhs.s nama sama dengan Mang Oleh. Lalu mhs.dipk sama dengan 4,75. Kita tes apakah benar mhs.nrp ditambah dengan nama mhs.s nama ditambah memiliki IPK mhs.dipk. Nah, seperti ini. Kita coba run. Maka muncul 193040 dengan nama Mang Oleh memiliki IPK 4,75. Itu berarti kita sudah menggunakannya. Hanya saja ada aturan yang perlu kita perhatikan. Saat kita membuat record, kita dianjurkan untuk tidak langsung mengakses field secara langsung atau memanggil variabelnya secara langsung. Kita hanya boleh melalui yang namanya method. Oleh karena itu, kita tambahkan seperti ini. Lalu kita buat sebuah metode atau prosedur dan fungsi. Karena kita akan memasukkan nilai, berarti kita membuat sebuah prosedur. Tipe datanya void, misal input data. Lalu kita masukkan di sini string NRP, lalu string nama, lalu double IPK. Kita buat parameter. Berikutnya adalah kita masukkan ke variabel snrp sama dengan nrp, lalu s nama sama dengan nama, lalu d IPK sama dengan IPK. Dan untuk memunculkannya, kita
gunakan sebuah function string tampil data seperti ini. Lalu apa yang kita lakukan? Kita mengembalikan tampilan tadi. Ini kita copy paste saja. Berarti maka dia akan mengembalikan seperti ini. Nah, apa yang akan berubah? Yang akan berubah adalah kita tidak akan mengakses lagi seperti ini. Yang kita lakukan adalah kita cukup memanggil nama prosedur dan fungsinya. Yang pertama dilakukan adalah tadi mhs.input data. Di mana NRP-nya? Kita isi 19 30 40 321. Lalu namanya Mang Oleh dengan IPK 4,75. Dan untuk memunculkannya, kita cukup panggil system out print line, lalu kita panggil mhs.tampil data. Dengan seperti itu, maka ini kita tutup dan kita coba run. Apakah hasilnya akan sama? Kita coba. Hasilnya pun sama. Apa yang terjadi jika kita membuat objek kedua? Mahasiswa MHS2, yang perlu kita lakukan, kita cukup melakukan hal yang sama, tapi pastikan aliasnya berbeda. New mahasiswa. Dan yang kita lakukan mirip dengan tadi. Kita tinggal melakukan seperti ini dan pastikan aliasnya pun alias yang tepat, yaitu MHS2 dan di sini pun MHS2. Di sini menjadi Wiro Sableng, lalu IPK-nya 2,12. Maka saat di run, kita akan memiliki dua objek mahasiswa. Baris pertama adalah yang memiliki alias MHS dan baris kedua adalah yang memiliki MHS2. Jadi mereka akan memiliki data masing-masing. Itu adalah penggambaran dari record. Sekian penjelasan dari latihan pertama. Selanjutnya kita akan mencoba latihan yang kedua. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih.